kami lanjutkan editorial view. Kalau tadi kita sudah mendengar perspektif editorial dari CNN Indonesia TV, kini kita bergeser ke Bang Alvito Dinova Gintings, pemimpin redaksi dari detik.com. Kita juga akan menggali perspektif editorial dalam beberapa kasus yang menuai sorotan pada pekan ini. Saya akan sapa Bang Vito. Selamat malam, Bang Vito. Kabar baik, Bang? Malam, Reinhard. Halo, Bang. Halo, Bang Vito. Halo, Bang Vito, bisa dengar suara saya, Bang? Halo, selamat malam. Oke, bisa mendengar ya, Bang? Kita langsung bahas, Bang Vito, ini soal yang pertama adalah revisi Undang-Undang Pemilu, Bang. Ini juga wacananya tengah bergulir di DPR, terbelah juga DPR menyikapi wacana soal ini, menimbulkan pro dan juga kontra. Ada isu-isu yang menarik, misalnya soal jadwal pilkada, kemudian parpol ada di KPU dan lain sebagainya. Dari wacana ini, Bang, ini seperti siklus sebetulnya ya. Setiap mau pemilu kita berubah lagi. Apakah memang ada yang perlu dievaluasi atau ini sebetulnya permainan politik saja di Senayan, Bang Vito? Sebenarnya yang pertama-tama yang perlu kita pahami adalah dari substansi dari revisi itu apa sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya aturan sebelumnya sudah mengatur. Nah, yang menarik untuk dicermati memang Reinhard katakan setiap mau pemilu itu undang-undang itu seperti menjadi wajib untuk direvisi. Ya. Apalagi rasanya sekarang ini menjadi lebih jadi lebih penting. Artinya kepentingan itu bangsa, tapi kepentingan kelompok-kelompok, golongan-golongan, terutama kekuatan-kekuatan politik untuk mengatur. Bisa paling tidak dimudahkan untuk langkah menuju penentuan siapa yang akan menjadi apa. Karena banyak sekali wacana, setelah kita 2024 kita fokus di pilpres, pileg saja, kemudian pilkada kita buat di tahun 2022. Ada juga yang menghendaki agar semuanya dilaksanakan di 2024. Sekali lagi, yang harus kita ketahui adalah sebenarnya substansinya apa sih sebenarnya. Kegentingan seperti apa, misalnya 2022 harus diselenggarakan, atau semuanya dikumpulkan di 2024. Rasanya sih publik Indonesia nggak terlalu punya isu ya. Kita nggak terlalu punya isu baiknya kapan selama itu tidak menyulitkan kita. Jadi yang punya isu siapa ini, Bang Vito? Karena kan ada wacana juga. Ada wacana. Kita pernah punya pengalaman di 2019, Reinhard, bagaimana kemudian menumpuknya agenda pemilihan itu membuat bagian meninggal. Ya. Karena itu pertimbangan itulah kemudian yang membuat apakah tidak lebih baik di 2022 saja pilkadanya sehingga tidak numpuk di 2024. Walaupun memang rencananya di 2024 itu ada rentang waktu tidak dilaksanakan secara langsung di hari yang sama ya. Begitu sih. Oke, nah kalau kemudian substansinya, ini kan ada fraksi yang mengatakan bahwa kita ini belum dicoba undang-undangnya, sudah direvisi lagi. Tapi ada juga yang beralasan bahwa ini undang-undang pemilu itu bukan sesuatu yang seperti kitab suci, anti untuk direvisi. Artinya memang perlu bahan-bahan evaluasi. Apakah substansinya sebetulnya sudah urgent belum sih, Bang Vito? Kalau kita bicara soal kepentingan demokrasi, kepentingan publik ada di balik revisi undang-undang pemilu tadi tuh. Kalau revisi undang-undang sih rasanya baik-baik saja. Ada beberapa usulan yang menurut saya progresif, seperti misalnya calon anggota legislatif itu diwajibkan untuk punya pendidikan minimal S1 misalnya gitu, atau masuk ke jenjang perguruan tinggi karena selama ini itu levelnya SMA gitu. Itu sih baik-baik saja karena semakin bagus kualitas input dari legislator kita ya semakin baik. Pendidikan kan pasti memberikan kontribusi ke arah itu. Tapi sekali lagi, undang-undang pemilu ini adalah undang-undang yang paling seru dan paling seksi barangkali kalau diurutkan secara skala prioritas. Ini adalah undang-undang yang paling cermati, paling diprioritaskan oleh anggota dewan dalam
kurun waktu kerjanya selama 5 tahun satu periode, dan ini bukan kita lihat sekarang saja tapi sudah kita lihat bertahun-tahun gitu. Nah, sebenarnya yang paling menarik untuk dicermati itu kan apakah di 2022 atau 2024. Ya. Sekali lagi buat masyarakat, selama reasoningnya jelas, reasoningnya itu untuk kepentingan masyarakat. Misalnya kalau kita nggak buat di 2024, kita buat di 2022 semata-mata untuk meningkatkan efektivitas kerja pendukung dari pelaksanaan pilkada itu, supaya nggak banyak yang jatuh sakit, supaya nggak kelabakan kita menjalankan proses pemilihan itu, gitu misalnya. Itu mungkin hal-hal yang bisa diterima, tapi kan ini kan kita nggak bisa tutup mata ya. 2022 dan 2024 itu pada akhirnya pilihannya itu terkait dengan tokoh-tokoh. Ada yang mengatakan bahwa jangan 2022, 2024 aja, soalnya kalau 2022 nanti si itu bisa maju lagi dan si itu punya panggung untuk di 2024. Karena itu kita tahan aja di 2024. Sementara yang mendukung 2022 yang berharap agar dilaksanakan 2022 supaya agenda politiknya di 2024 mulus karena calonnya juga bisa, ya seperti itulah kira-kira gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak ada urusan tidak on behalf public interest sebenarnya. Itu untuk kepentingan politik kelompok-kelompok saja. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita dudukan sebenarnya. Kalau misalnya mau ada diskusi semacam ini, buka kepada publik. Biarkan wartawan diberikan akses, wacananya digulirkan, civil society itu dilibatkan, karena usulan 2022 itu juga diusulkan oleh sebagian LSM karena kaca pada apa yang terjadi di 2019. Selama itu tidak terjadi, ya tidak menutup tidak bisa menutup kemungkinan orang akan menuduh ini semata-mata adalah kepentingan gulipat politik saja. Ya. Jadi kalau kemudian DPR tidak bisa menjabarkan kajian atau kepada publik bahwa ini on behalf of public interest begitu ya, bukan kemudian jadi parpol interest. Nah, ini yang kemudian yang harus kita bedah bersama ya Bang Vito, bahwa di balik wacana revisi ini sebetulnya mewakili kepentingan publik, karena ya lagi-lagi sepertinya publik juga sepertinya tidak punya isu soal kapan dan kapan gitu. Keterlibatan publik sekarang ini benar-benar sangat dibutuhkan ya. Udahlah, kita belajar dari pengalaman Omnibus, kita belajar dari pengalaman Undang-Undang KPK. Libatkanlah publik secara bebas, secara luas kalau kita punya itikat yang baik. Kalau itikatnya baik, ini tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok elit melanggengkan kekuasaan atau merebut kekuasaan dari kekuatan yang ada sekarang, ya buka seluas-luasnya kepada publik, libatkan LSM, lakukan uji ilmiah terhadap aturan-aturan itu, lihat efektivitasnya, kemudian timbang juga, karena kan kita masih di masa pandemi nih di 2021 ini gitu ya. Kita menduga bahwa 2021 ini masih terpengaruh oleh pandemi. Apakah 2022 kita sudah mulai agak santai, agak tenang gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan kerja dengan baik, atau tidak? Kalau misalnya kayak gitu jangan dipaksakan di 2022, ya sudah di 2024 atau bahkan di 2025 juga nggak apa-apa. Artinya kali ini izinkanlah publik mendapatkan akses dan dilibatkan secara aktif untuk menciptakan undang-undang yang sebenarnya itu ujungnya adalah untuk kepentingan publik, gitu. Bukan hanya untuk kepentingan kekuatan politik. Gitu. Kabarnya bahkan Presiden juga sampai mengundang mantan jubir TKN ketika Pilpres kemarin untuk membahas soal ini, Bang Vito. Artinya ini isu yang memang ya itu
jangan sampai lah ya undang-undang ini selesai di balik pintu, semuanya dibicarakan di antara kita-kita saja, karena toh keputusannya ada di kita adalah lawmaker, dan orang-orang yang punya kepentingan di balik itu kemudian cawe-cawe di situ, sementara publik ya taken for granted saja, sudah terima saja itu. Nasib publik ya seperti itu, janganlah. Kita harus berubah kan, ini untuk kepentingan bersama. Oke, Bang, dengan di balik kemudian ada motif yang masih kita pertanyakan, apakah ini substance atau ini kebetulan atau ini hanya kepentingan politik saja. Tapi kalau kita melihat jauh ke depan, ini kan seperti tadi sudah kita bahas di awal, ini seperti siklus mau pilkada, mau pemilu diubah. Dampaknya bagi kepemiluan kita, bagi pesta demokrasi kita, bagi publik ketika ini terus-menerus diubah, ada sebagian yang menilai bahwa kita seperti tidak punya desain yang tetap untuk pesta demokrasi, Bang Vito. Ya memang tidak dibikin tetap supaya semuanya bisa diatur per 5 tahun. Apakah kemudian aturannya proporsional tertutup atau terbuka sampai pada akhirnya aturan perhitungan itu menjadi substansial sekali buat kita. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya buat kita kalau kita milih orang yang menang kemudian merepresentasi kita, itu udah cukup gitu ya. Jangan kita juga nggak tahu tuh, wah partai kecil nanti nggak akan dapat bagian, yang dapat bagian partai besar semua dan lain sebagainya. Kalau mau berpikir agak jauh ya dibikinkan saja aturan yang masuk ke lebih umum ke dalam undang-undang dasar bahkan gitu ya. Misalnya bentuk pemilihan, bentuk penghitungannya seperti apa, apakah mau proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau bahkan sistem distrik sekalipun gitu. Ditetapkan aja sehingga tak repot-repot lagi bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat setiap 5 tahun ngerepotin urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan nggak substance buat publik, nggak substance buat publik, itu kepentingan politik. Itu buat kepentingan politik, dan kita tahu bahwa pembicaraan itu ya ujung-ujungnya adalah kami dapat apa, kelompok lain dapat apa. Oke, itu kepentingan politik kita. Ini masih draft, Bang Vito, tapi kita kawal bersama. Kita terus bahas isu ini agar kemudian yang diputuskan nanti betul-betul mewakili kepentingan publik, bukan kesepakatan di balik pintu yang tadi Bang Vito katakan. Kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Terima kasih banyak, Bang Vito, perspektif yang sangat menarik di Editorial View terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini. Terima kasih banyak, Bang Alvito Dinova Ginting. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama dengan kami.